Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, kita lanjutkan kajian Ramadan kita. Kemarin kita sudah membahas terkait bagaimana kita berpuasa dan kenapa kita berpuasa. Alasan yang lebih kuat untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus memahami bahwa Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Ramadan itu adalah syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah. Ramadan itu adalah syahrul ridwan, bulan yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana cara mendapatkan maghfirah? Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirah, maghfirah itu rahmah. Maghfirah itu bentuk buah dari rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang Allah. Kalau kita mau masuk surga, kuncinya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan bentuk maghfirah. Jadi maghfirah itu adalah bentuk dari rahmah. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, maka dosa-dosa yang dimiliki oleh hambanya akan digugurkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kuncinya kalau kita mau masuk surga adalah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan maghfirah itu dengan memanfaatkan bulan Ramadan ini? Kalau kita sudah diizinkan hadir di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, lantas bagaimana cara kita untuk mendapatkan ampunan atau maghfirah? Di dalam kitab-kitab hadis, bahkan ini hadisnya masyhur, ada dua amalan. Dua amalan ini yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut? Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya imanan, yang kedua ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi amalan yang pertama di bulan Ramadan itu ya puasa. Tapi puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Karena kata Nabi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, man lam yada, barang siapa yang belum bisa menahan lisannya dari berkata kasar, dari membicarakan aib orang lain, dari menyakiti perasaan orang lain, atau jari jemarinya membuat status, membuat postingan di media sosial sehingga menyakiti dan mengadu domba berbagai pihak, terjadi kericuhan, terjadi perselisihan, itulah qaula zur wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan lain yang serupa. Falaisa lillahi hajatun, Allah tebutuh, Allah mah tebutuh kena puasa urang. Allah itu tidak butuh kepada puasa hambanya, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, hanya untuk sekedar menilai, menahan makannya saja, menahan minumnya saja, melainkan bentuk ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa, amalan yang pertama. Amalan yang kedua, pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, yang kedua sama redaksi akhirnya, tapi awalnya beda. Kalau yang tadi itu man shoma ramadhana, kalau ini yang kedua man qoma ramadhana. Qoma itu berdiri. Jadi barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, yang dimaksud dengan berdiri di bulan Ramadan adalah melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan adalah sholat sunat tarawih. Ketika kita melaksanakan sholat sunat tarawih, syaratnya sama, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Iman, kita percaya tanpa ada keraguan bahwa segala apapun dosa yang kita miliki pasti akan diampunkan Allah. Wahtisaban dan ihtisaban yang dimaksud adalah dengan penuh rasa kita betul-betul mempertimbangkan atau memuhasabah diri kita. Maka apabila kita lakukan amalan yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, memang pahalanya pahala sunnah,
ibadahnya ibadah sunnah, tapi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi inilah alasan kenapa ketika beres sampai 30 hari kita berpuasa, itu ada yang disebut dengan Idul Fitri. Maka Idul Fitri yang dimaksud adalah kembali pada kebiasaan makan. Id artinya kembali, Fitri artinya kebiasaan makan. Di tanggal 1 haram hukumnya berpuasa. Makna yang kedua dari Idul Fitri adalah kembali suci. Siapa yang kembali suci? Ya orang-orang yang terhapuskan dosanya. Kalau kita termasuk orang yang terhapuskan dosanya, dengan mana? Dengan apa? Satu, berpuasa kita yang betul-betul di bulan Ramadan. Yang kedua, kita hadirin pemirsa NU Jabar Channel, yang kedua adalah melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Maka apabila kita lakukan dua amalan ini, puasanya betul-betul, tarawihnya kita dengan khidmat, tidak melihat siapa imamnya, tidak melihat berapa jumlah rokaatnya, tidak melihat seberapa sebentar dan lamanya, maka kita terkategori orang yang dihapuskan dosa-dosanya, sehingga ketika masuk pada Idul Fitri, kembali kepada yang suci adalah kayaumin waladathu ummuhu. Seolah-olah kita sebagai orang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Hadirin pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.